Time to let the beat drop, baby. I'ma let you know ain't always gotta be fast. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust with two birds just singing that song, singing that la-di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fija Windise Putri. Saya dari Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai magang pembelajaran matematika. Deskripsi singkat mengenai pelaksanaan magang. Pada mata kuliah magang ini, saya diberikan kesempatan untuk membawakan materi teori peluang S1 pada Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan semester 2 kelas D, tepatnya pada hari Senin. Pada mata kuliah ini, saya menjelaskan materi probabilitas bersyarat pada pertemuan keempat. Nah, dalam memberikan materi teori peluang ini, kami diminta untuk membuat video pembelajaran dan diupload ke YouTube pribadi, yang nantinya mahasiswa akan mengakses video pembelajaran tersebut serta evaluasi dari materi tersebut. Di akhir video ini diberikan soal evaluasi untuk mengukur pemahaman mahasiswa dalam menguasai materi yang telah diajarkan. Soal ini telah diupload melalui Google Form sehingga mahasiswa bisa mengaksesnya menggunakan email mereka pribadi. Selanjutnya, rancangan pembelajaran SAP. SAP magang pembelajaran mata kuliah teori peluang. SAP ini merupakan rancangan pembelajaran yang digunakan sebagai acuan pembuatan video pembelajaran magang mata kuliah teori peluang S1 Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan semester 2 kelas D. Berikut merupakan lanjutan dari rancangan pembelajaran materi teori peluang. Selanjutnya, bentuk evaluasi. Bentuk evaluasi yang digunakan pada saat magang. Dalam evaluasi proses pembelajaran ini, soal evaluasi telah dikemas dengan menggunakan Google Form, yang link evaluasi telah disebarkan kepada mahasiswa melalui video pembelajaran yang ada pada YouTube. Soal terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 3 soal uraian, di mana soal tersebut telah mewakili subbab dari materi yang telah diajarkan. Nah, berikut merupakan contoh soal yang ada pada video pembelajaran. Sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Untuk menjawabnya, maka kita harus memisalkan S sama dengan 1,2, 3, 4, 5, 6, dan banyaknya S itu adalah 6. Kemudian A merupakan kejadian munculnya angka prima, sehingga anggota dari A itu adalah 2, 3, dan 5. Dan banyaknya dari anggota A itu sama dengan 3, sehingga peluang dari A itu sama dengan 1/2. Kemudian yang B sama dengan kejadian muncul mata dadu ganjil, sehingga anggota dari B itu adalah 1, 3, dan 5. Dan banyaknya dari anggota B itu adalah 3. Kemudian peluang dari B sama dengan 1/2, sehingga probabilitas dari B dengan syarat A sama dengan 1/2. Nah, berikut merupakan contoh lain dari bentuk evaluasi probabilitas bersyarat. Nah, berikut merupakan contoh lain dari bentuk evaluasi probabilitas bersyarat. Dan berikut merupakan jawaban dari contoh soal yang kedua. Nah, berikut merupakan soal evaluasi yang ditujukan kepada mahasiswa yang dipaparkan melalui Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fija Windise Putri. Saya dari Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang probabilitas bersyarat. Untuk notasi dari probabilitas bersyarat ini yaitu P dalam kurung A garis B, yang berarti probabilitas A dengan syarat B.
Nah, untuk rumus dari probabilitas A dengan syarat B ini merupakan hasil bagi dari probabilitas A irisan B yang dibagi dengan probabilitas B, di mana probabilitas B harus lebih dari 0. Jika A dan B merupakan dua kejadian saling terpisah, maka probabilitas A dengan syarat B sama dengan 0 dan probabilitas B dengan syarat A sama dengan 0. Nah, untuk maksud dari dua kejadian saling terpisah ini bisa dikatakan mereka itu merupakan dua kejadian yang saling bebas atau independen. Jika terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Nah, misalkan ketika melempar koin sebanyak 2 kali, maka hasil dari lemparan pertama tidak akan mempengaruhi hasil lemparan kedua. Nah, jika A merupakan himpunan bagian dari B, maka probabilitas B dengan syarat A sama dengan 1, dan juga jika B merupakan himpunan bagian dari A, maka probabilitas A dengan syarat B sama dengan 1. Nah, untuk lebih jelasnya maka kita akan bahas mengenai soal berikut ini. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Nah, untuk menjawabnya kita menentukan sampel terlebih dahulu dari sebuah dadu tersebut. Nah, untuk sampelnya yaitu dadu bermata 1, bermata 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga banyaknya sampel tersebut sama dengan 6. Kita misalkan apabila A merupakan kejadian munculnya angka prima, sehingga untuk angka prima dari sebuah dadu tersebut adalah dadu bermata 2, bermata 3, dan bermata 5, sehingga banyaknya A tersebut sama dengan 3. Nah, untuk probabilitas A tersebut merupakan hasil bagi dari banyaknya kejadian muncul angka prima dan dibagi dengan banyaknya sampel, sehingga menghasilkan 3/6 dan disederhanakan lagi menjadi 1/2. Nah, kita misalkan B merupakan kejadian muncul mata dadu ganjil. Nah, untuk mata dadu ganjil dari sebuah dadu tersebut merupakan angka dadu bermata 1, bermata 3, dan bermata 5, sehingga diperoleh banyaknya B tersebut sama dengan 3. Nah, sehingga probabilitas dari B merupakan hasil bagi dari banyaknya kejadian muncul mata dadu ganjil dibagi dengan banyaknya sampel, yaitu 3/6 disederhanakan lagi menjadi 1/2. Nah, pada soal tadi diminta untuk menentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Nah, seperti yang telah kita misalkan tadi bahwa A itu merupakan kejadian munculnya angka prima dan yang B itu merupakan kejadian munculnya mata dadu ganjil, sehingga probabilitas B dengan syarat A sama dengan probabilitas A irisan B dibagi dengan probabilitas B sama dengan 1/4 dibagi dengan 1/2, sehingga menghasilkan 1/2. Nah, selanjutnya kejadian A dan B dikatakan dua peristiwa bebas jika probabilitas A dengan syarat B sama dengan probabilitas A dan probabilitas B dengan syarat A sama dengan probabilitas B. Contoh, suatu survei terhadap 100 alumni dari salah satu perguruan tinggi diperoleh data sebagai berikut. Dalam tabel tersebut dapat kita lihat bahwa laki-laki yang sudah bekerja sebanyak 33, laki-laki yang belum bekerja sebanyak 17, perempuan yang sudah bekerja sebanyak 27, dan perempuan yang belum bekerja sebanyak 23. Sehingga total dari laki-laki yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, perempuan yang sudah bekerja maupun belum bekerja sebanyak 100 orang. Nah, dari soal tadi akan dipilih satu orang dari mereka untuk mewakili perguruan tinggi tersebut pada acara seminar internasional. Nah, tentukan probabilitas bahwa yang terpilih adalah A, alumni laki-laki yang sudah bekerja, B, alumni laki-laki yang belum bekerja, C, alumni perempuan yang sudah bekerja. Nah, untuk menjawabnya kita misalkan A sama dengan kejadian terpilih alumni laki-laki,
B. Kejadian terpilih alumni perempuan, C. Kejadian terpilih alumni yang sudah bekerja, dan D. Kejadian terpilih alumni yang belum bekerja. Sehingga untuk probabilitas A dengan syarat C menghasilkan 33/60, untuk probabilitas A dengan syarat D menghasilkan 17/40, dan probabilitas B dengan syarat C menghasilkan 27/60. Nah, untuk latihan soal nanti teman-teman bisa klik link Google Form pada description box di bawah. Silahkan teman-teman kerjakan dan hasil pekerjaan diupload pada Google Form itu juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you know how? 'Cause this is our first song.